Selamat datang pada tutorial basis data lanjut dengan materi penulisan struktur kontrol. Tujuan: mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol, dapat membuat perintah if menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan menggunakan tabel logika, dan kontrol blok menggunakan nested loops dan table. Mengontrol alur eksekusi PL/SQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah conditional if dan struktur kontrol perulangan. Perintah if macamnya if then and if then else and if then else if and if. Menggunakan goto bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan goto digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL seperti pada contoh berikut. Perintah if. Cara penulisannya adalah if condition then statement, else if condition then statements, else statements, and if. Jika pegawai dengan nama Kids di set manager ID 102. Berikutlah contohnya. If upper V last name sama dengan Kids dan V manager 2 sama dengan 102 and if. Perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variabel vname sama dengan vargas, maka set job ID, srep, set department number 80. Perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti and dan not. Contoh, jika vname vargas dan gajinya lebih dari 6.500, maka set department number sama dengan 60. Seperti terlihat pada gambar berikut ini. Alur eksekusi if dan else. Berikut adalah gambar alur if condition. If condition true, maka dan action including further if statements. If not true, else actions including further if statements. Perintah if dan else. Contoh, set variabel boolean v 5 years sama dengan true jika hire date lebih dari 5 tahun, jika tidak variabel di set false. Berikut adalah contohnya. Contoh perintah if dan else. Pada contoh sebelumnya, fungsi months between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam 6 bulan, maka untuk mencari berapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variabel v name. Jika nilainya sama dengan king, maka set variabel v job sama dengan add price. Tapi jika tidak, set variabel v job sama dengan assign clerk. Alur eksekusi if dan else. If condition true, then action. If condition not true, else if condition true, then action. Else if condition not true, else action. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Perintah contoh berikut. Perhatikan contoh berikut. Untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya, dapat mungkin gunakan klausa else if daripada menggunakan perintah nested if karena pengkodeannya lebih mudah dibaca dan dipahami. Ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberitahukan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Seperti pada gambar berikut ini. Contoh ekspresi case. Pada contoh ini, ekspresi case digunakan untuk memeriksa nilai dari V-grade dan memberikan hasilnya pada variabel V-appraisal. Perintah case merupakan alternatif yang baik untuk menantikan fungsi decode yang ada pada ISQL+. Pada saat mengevaluasi suatu ekspresi, apapun yang berhubungan dengan nilai 0 akan memberikan hasil 0 pula. Contoh, P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Maka P dikonvert Q hasilnya adalah 0. Menangani nilai 0. Jika X tidak sama dengan Y, maka menghasilkan nilai 0 bukan true. Perintah berikutnya tidak akan dijalankan. Begitulah pada contoh berikut.
If A sama dengan P, maka menghasilkan nilai 0 bukan true. Perintah berikutnya tidak akan dijalankan. Berikut adalah tabel log untuk operator logika AND, OR, dan NOT. Kondisi boolean. Apa nilai dari variabel v flag untuk setiap kemungkinan nilai v reorder flag dan v available flag seperti yang ada pada tabel? Jawabannya adalah true, false, null, false. Kontrol iteratif. Perintah loop. Perintah loop atau perulangan mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop, yaitu basic loop, perulangan tanpa kondisi, for loop, yaitu perulangan berdasarkan nilai variabel kontrol, while loop, perulangan berdasarkan suatu kondisi. Basic loop, cara penulisannya seperti gambar yang tertera. Basic loop merupakan bentuk paling sederhana pada loop. Baris di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditentukan perintah exit yang dapat menghentikan loop. Perintah exit, bentuk perintah exit pada basic loop adalah exit when kondisi. Jika kondisi yang disyaratkan terpenuhi, maka akan keluar dari perulangan. Berikut adalah contoh dari basic loop. Loop tersebut akan menambahkan 3 baris atau record baru dalam tabel location dengan nilai location ID sama dengan nilai maksimum dari location ID yang ada di tabel ditambah dengan 1. Jadi misalnya nilai maksimum location ID sama dengan 100, maka akan ditambahkan 11 Montreal, 102 Montreal, dan 103 Montreal. Dengan catatan, selain digunakan pada basic loop, kita juga dapat menggunakan perintah exit pada tipe loop yang lain seperti while dan for loop. While loop dengan cara penulisan seperti pada gambar yang tertera. Gunakan perintah while loop untuk mengulang sekumpulan perintah selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Contoh, program di samping hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic loop. For loop dengan cara penulisan seperti gambar tertera. For loop digunakan jika beberapa kali perulangan telah diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit. Nilai dari variabel counter otomatis akan di-increment setiap kali kembali ke awal perulangan. Lower bound dan upper bound menentukan range dari variabel counter. Perintah reverse tidak berlaku dalam hal ini. Jika lower bound lebih besar nilainya dari upper bound, maka perulangan akan dijalankan sekali. Jika nilai lower bound sama dengan upper bound, maka perulangan juga dijalankan sekali. Contohnya, for i in 3 loop statement 1 and loop. Program berikut ini hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic dan while loop. Petunjuk, counter hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop dan tidak didefinisikan di luar loop. Tidak menggunakan variabel counter sebagai target dari suatu penandaan atau assignment. Pada saat menulis for loop, lower dan upper bound tidak perlu harus numerik, bisa juga ekspresi yang nantinya akan dikonversi ke nilai numerik. Petunjuk umum penggunaan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasinya diketahui. Nested loop dan labels pada basic loop. Loop dapat di nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan block dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang merefer ke label. Berikut penggunaan nested loop dan tabel. Pada contoh di samping ada 2 loop yang diidentifikasi sebagai outer loop dan inner loop. Identifier atau nama label yang menandai awal loop ditambahkan sebelum kata loop dengan diapit oleh delimiters. Nama label dicantumkan setelah perintah end loop untuk memperjelas alur program. Selain digunakan pada loop, label juga dapat digunakan pada nested block untuk menghindari ambiguitas dari variabel. Soal latihan 1. Jalankan skrip lab 04_1 untuk membuat tabel message. Tulis blok PLSQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel message. A. Masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. B. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. C. Tampilkan data pada tabel message untuk melihat hasilnya.
Pada command prompt kita ketikkan create table message result varchar 2 dengan size 60. Kemudian kita membuat blok PL sekian, dibikin for i in 1 hingga 10 loop if i tidak sama dengan 6 and i tidak sama dengan 8, then insert into message result values i and if and loop commit n. Kemudian select bintang from message, maka akan tampil hasilnya. Nomor 2, buat blok PLSQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai employee ID. Pass the value to the PLSQL block through a ISQL plus substitution variable define PAMP no sama dengan 100. Jika gaji pegawai kurang dari $5.000, nilai bonus yang diterima pegawai sama dengan 10% dari gaji. Jika pegawai antara 5.000 dan 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 50% dari gaji. Jika gaji pegawai melebihi 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 20% dari gaji. Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima adalah 0. Sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Buat tabel EMP yang merupakan replika atau copy dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script lab 4_3 SQL, tambahkan kolom baru yaitu stars bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel EMP untuk menyimpan nilai asterik. 4. Buat blok PLSQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterik pada kolom atau field stars untuk setiap $1.000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan nama p4k4sql dengan mengklik tombol save script. Sekian tutorial kali ini. Terima kasih.